Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah berada di kelas 6 pada hari ini ya. Tidak terasa ya, kita sudah kelas 6. Semoga Ananda sekalian selalu terjaga semangatnya dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan awal ini Ustadz akan mulai dengan materi pengantar pendidikan jasmani olahraga. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang dikenal dalam Islam. Bagaimana olahraga itu dikenal dalam agama kita. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Semoga Allah memberi kemudahan kepada Ananda dalam memahami ilmu-ilmu yang akan kita pelajari. Kita mulai dengan bagaimana sih dasar hukum atau bagaimana sih hukum olahraga dalam agama kita, ya. Jadi kita mau bertanya atau kita mau mencari tahu bagaimana sih hukum olahraga dalam agama kita, ya. Jadi di sini jelaskan bahwa dasar hukum mengenai disyariatkannya dan dianjurkannya olahraga adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ya, jadi salah satu kekuatan yang dimaksud di sini adalah kekuatan badan atau kekuatan fisik. Dan salah satu untuk mencapai kekuatan fisik yang maksimal adalah dengan berolahraga. Ya, jadi ini adalah dasar hukum mengenai disyariatkannya olahraga. Dalil selanjutnya atau hukum selanjutnya yang membolehkan olahraga adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang artinya ini dari hadis riwayat Muslim, seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah, ya. Jadi Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Dan salah satu yang dimaksud di sini adalah kuat dari segi fisik, ya. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang hukum dasar dibolehkannya olahraga, selanjutnya kita akan mencari tahu apa sih tujuan olahraga yang sebenarnya di dalam, atau tujuan olahraga dalam Islam, ya, dalam agama kita. Bagaimana sih tujuan olahraga, diarahkan kemana sebenarnya olahraga ini? Baiklah, itu akan kita pelajari atau akan kita bahas pada hari ini. Tujuan dari seluruh ini yang telah diketahui pada awal kelahiran Islam dengan nama furusia, yakni kepandaian menunggang kuda, ya, adalah untuk memelihara hak, mempertahankannya dan membelanya. Jadi itu yang dikenal pada awal kelahiran Islam, ya. Kemudian banyak juga contoh-contoh olahraga yang dikenal di awal-awal Islam, ya, yang seperti berlari, memanah, dan lain-lainnya. Ya, pada zaman sekarang ini banyak sekali kita ketahui banyak tujuan-tujuan olahraga yang sama sekali bukan untuk tujuan sesuai dengan syariat agama kita. Seperti kita ketahui sekarang ini banyak yang berolahraga untuk mendapatkan harta dan mengumpulkannya. Dan juga banyak yang ingin populer atau popularitas, ingin terkenal. Kemudian ada juga karena kecintaan akan ketenaran, ya. Dan juga ada yang untuk bermegah-megahan. Jadi ini adalah contoh tujuan yang tidak dikenal atau tidak baik bagi umat Islam, ya.
Terus bagaimanakah olahraga itu yang tujuan olahraga itu yang sebenarnya? Itu kita akan pelajari. Sesungguhnya tujuan dari semua jenis olahraga tersebut adalah untuk menguatkan tubuh dan meningkatkan kemampuan untuk melakukan jihad fisabilillah atau beribadah kepada Allah atau perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berdasarkan hal itu, olahraga dalam Islam harus dipahami dengan pengertian ini, pengertian ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan tujuannya yang seperti disebutkan tadi, seperti bermegah-megahan, popularitas, dan lain-lainnya. Jika ada orang yang memahami tujuan olahraga seperti yang disebutkan sebelumnya, maka ia telah mengeluarkan olahraga dari tujuan yang baik kepada tujuan yang buruk, yaitu permainan yang batil, ya, permainan yang buruk, dan biasa terjadinya banyak perjudian di dalamnya yang hukumnya diharamkan, ya. Sekarang setelah kita mengetahui hukum dasar olahraga dan tujuan berolahraga, kita masuk pada aturan-aturan syar'i atau aturan-aturan dalam berolahraga. Yang pertama, olahraga diniatkan agar sehat sehingga kuat beribadah kepada Allah, ya. Jadi olahraga diniatkan agar sehat sehingga kuat beribadah kepada Allah. Itu jadi yang pertama adalah perbaiki niat saat melakukan olahraga. Kemudian yang kedua, menutup aurat, ya. Aurat harus dijaga, ya. Kemudian jangan ada perjudian di dalam berolahraga. Misalnya ada yang pergi main futsal. Kalau kalah kamu yang bayar, ya. Nah, itu sudah termasuk salah satu perjudian. Atau siapa yang kalah, dia yang traktir makan. Nah, itu sudah termasuk dalam jenis perjudian. Jadi itu harus dihindari, ya. Kemudian yang keempat adalah aturan-aturannya itu adalah tidak boleh berlebih-lebihan, ya, tidak boleh berlebih-lebihan dalam berolahraga. Kemudian memperhatikan waktu berolahraga, ya. Jangan sampai kita berolahraga sehingga melupakan waktu-waktu ibadah, ya. Misalnya ada yang pergi bersepeda mulai dari jam 2 sampai jam 6 sore sehingga lupa melakukan salat asar misalnya. Maka itu tidak boleh, harus memperhatikan waktu-waktu ibadah, ya. Dan juga di sini tadi disebutkan tidak boleh berlebih-lebihan, juga termasuk dalam waktu, tidak boleh berlebih-lebihan dalam waktu berolahraga. Artinya hampir seharian berolahraga terus, itu hukumnya tidak dibolehkan, ya. Harus memperhatikan waktu-waktu ibadah. Kemudian berhati-hati dalam berolahraga, ya. Maksudnya berhati-hati dalam berolahraga itu adalah memperhatikan atau berolahraga. Kemudian satu lagi itu harus melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Demikianlah tadi kita telah mempelajari 3. Yang pertama adalah hukum dasar olahraga, yang kedua adalah tujuan olahraga, dan yang ketiga adalah aturan-aturan dalam berolahraga. Jadi adapun tugasnya Ananda adalah silahkan menjelaskan atau mengulangi penjelasan-penjelasan yang telah kita pelajari pada hari ini atau materi-materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah hukum dasar dibolehkannya berolahraga. Kemudian tujuan berolahraga yang sebenarnya yang kita kenal dalam agama kita. Kemudian aturan-aturan dalam berolahraga. Jadi itu tugas Ananda. Jadi silahkan dijelaskan melalui rekaman suara dan dikirim ke Ustadz, ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pengantar pendidikan
jasmani, olahraga, dan kesehatan pada hari ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan mulai masuk pada materi-materi pokok dalam berolahraga, ya. Jadi kita cukupkan pada pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.